Swastiastu. Saya Iwayan Sudiano, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 6 SD Negeri 6 Taro, Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Selamat pagi anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semangat pagi? Semangat, semangat, semangat. Bagus sekali. Nah, silakan berdiri. Pada asal pamanjali. Om Swastiastu. Silakan bikin berdoa sekalian ketua kelasnya ya. Berdoa mulai. Silakan duduk. Nah, ada yang nggak hadir hari ini? Tidak. Semua hadir ya. Semuanya hadir ya. Semuanya sehat peringatan, berarti kalian sudah di rumah taat membaca sehingga bisa hadir semua. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita kepada negara kita Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya, silakan berdiri ya biar semangat. Sekarang masih ingat salam PPK? Masih. Tepuk PPK? Masih. Mulai tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. PPK. Hebat. Hebat. Bagus sekali Naya. Nah, kalian udah belajar minggu lalu tentang teks eksplanasi ya. Melalui pembelajaran teksnya itu ada apa? Rangkaian listriknya ya. Di teks eksplanasi yang mesti rangkaian listrik. Nah, sekarang Pak menanyakan bagaimanakah rangkaian lampu di kelas kita ini dibuat, Nana? Iya. Ya, menggunakan rangkaian listrik. Nah, berhubungan dengan listrik kita akan mempelajarinya melalui teks eksplanasi. Di sana nanti kamu akan menemukan kata baku dan tidak baku dalam teks eksplanasi yang berjudul rangkaian listrik di kelas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah perhatikan. Nah, yang pertama. Dengan tayangan PowerPoint nanti kamu ya, tayangan PowerPoint, siswa menemukan ciri-ciri atau menganalisis ciri-ciri kata baku dan baku. Dengan membaca, siswa membantu menguraikan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut ya, akan di kelasku. Nah, kemudian dengan memecah kelompok, kalian mampu membuat tulisan yang melengkapi ya, tulisan diagram yang melengkapi dengan baik. Dengan di kelompok, kalian mampu membuat laporan nanti. Ya. Nah, selanjutnya kalian sudah menyiapkan buku kan? Buku tema 3 kalian siapkan ya. Buku tulisnya juga disiapkan. Ya. Buka bukunya. Nah, ingat kalian harus selalu berdisiplin
dalam segala bidang kegiatan ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, Bapak sudah tayangkan di slide PowerPoint di depan itu ya tentang latihan lagu yang di kelas. Kelasku. Ya. Dan juga Bapak akan bagikan kalian Hanajar dan kalian ya. Hanajar dan KPD Bapak bagikan. Kalian bisa sebagai panduan juga selain buku siswa kalian. Bahan ajarnya sebagai panduan dalam pelajaran dan bisa juga dapat tampilkan ya di PowerPoint teks eksplanasi. Siapa yang mau membacakan teks eksplanasi tersebut? Ya. Kita paragraf pertama ya lain nyimak ya menyimak yang baik. Rangkaian diskusi seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Ya, stop, lanjutkan, ya. Kamu Kisya ya. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 S1. Saat saklar 2 S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 S2 yang menyala. Saat saklar 3 S3 dinyalakan, maka lampu 3 S3 dan 4 M4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah M3 dan M4, sedangkan rangkaian paralel adalah M1, M2, dan M3, M4. Silakan lanjutkan. Suariono ya. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali menghemat biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat lakukan lampu sesuai kebutuhan. Ya, kita akan belajar tentang selalu giliran ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang di teks itu kan ada kata-kata ya, ada kata. Kita bahan ajar dapat diberikan sana dibaca. Teks itu ternyata memiliki kata-kata yang tidak baku dan kata yang baku. Cara kalian menemukan? Nah, sebelum kalian bisa menemukan itu, nah kalian memberikan materinya yaitu ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Dan juga di dalam teks itu ada yang kalimat yang efektif dan tidak yang efektif. Nah ya. Nah, ciri-ciri kata baku. Coba lihat pada tayang di slide-nya juga ciri-ciri kata baku dan non baku. Ciri-ciri non baku apa? Kalau bisa katakan sudah ya. Ciri-ciri kata tidak baku. 1. Bentuknya mudah berubah-ubah dan dipengaruhi oleh zaman atau waktu. 2. Dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. 3. Bahasa yang digunakan percakapan untuk kehidupan sehari-hari. 4. Memiliki arti yang sama meski terkesan berbeda dengan bahasa baku. Ya, itu ciri-ciri kata baku ya. Kata tidak baku. Ciri Kata tidak baku. untuk mudah berubah-ubah. Ya, ini yang menyebabkan ya dikatakan atau berikan kata tidak baku, tidak tetap ya. Kemudian tidak terpengaruh oleh Sama. sama. Mudah dipengaruhi. Ya, mudah dipengaruhi oleh
Nah, ya. Enggak dipengaruhi oleh zaman, ya. Itu yang berikutnya ciri kata baku oleh bahasa daerah dan bahasa. dipengaruhi oleh bahasa. Daerah dan bahasa. Ya. Dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. yang berikutnya. Bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari. Ya, bahasanya adalah menggunakan bahasa pergaulan sehari-hari, nah ya. Yang terakhir, bahasa yang digunakan adalah jika sudah memenuhi kriteria ini, berarti dia kata yang baku dengan baku. Nah, jadi untuk yang kata baku berarti yang tidak memenuhi kriteria ini. Ya, jadi bentuknya tetap, gitu jadinya ya. Kalau kata baku bentuknya tetap, Dan tidak mudah. ya itu kata baku jadinya ya. Kalau tidak cirinya udah temukan ya, yang tidak baku, cirinya cuma 4. Jadi selain ini udah baku jadinya gitu ya. Bisa dipahami anaknya? Nah, berarti kalau ada itu kata itu berisi kata secara dari bahasa daerah atau bahasa asing, berarti tidak baku. Nah, itu ya. Kalau kata itu kemudian berikutnya bentuknya mudah berubah-ubah, berarti tidak baku ya. Kalau kata baku itulah tetap sesuai dengan ejaan atau PUEBI ya. Pedoman apa itu PUEBI? Belum ada. Nah, ada. Coba di ya ada sana PUEBI pedoman umum. Nah, itu ya. Ejaan. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau dulu namanya EYD namanya. Kalau Bapak dulu waktu masih sekolah seperti kalian itu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Sekarang sudah PUEBI. Dan juga sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu kata-kata yang baku di sana kamu bisa di perpustakaan kita ada anaknya, bisa kamu nanti kalau udah belum masuk ke kelas kamu bisa baca 15 menit ya, membacakan itu ya Kamus Besar dibiasakan di pojok baca kalau disediakan ya, misalkan di literasi membaca lainnya ya. Nah, udah memahami itu dan kita lanjut ke kalimat yang efektif. Apa itu kalimat efektif? Tadi dibaca ada yang kalimat yang tidak efektif di dalam teks tersebut. Nah, apa itu kalimat efektif? Ya. Nah, kalimat efektif. Kalimat tidak efektif. Nah, ciri-ciri kalimat tidak efektif buat Pak saya kan di slide PowerPoint-nya. Yang pertama, Unsur kalimatnya tidak jelas. unsur kalimatnya tidak jelas. Lagi berikutnya Penggunaan diksi kalimat kata yang tidak satu-satu jawab satu-satu. Penggunaan diksi kalimat yang tidak banyak yang tidak. Itu yang membuat orang mudah ada gampang gini ya. Ada kerancuan, dia memahami sulit orang lain mengerti kan dengan kalimat kita yang dibuat gitu ya. Terlalu bertele-tele gitu ya. Berlebihan kata boros kata. Itulah ada. Nah, tidak ada di pokok dalam kalimat itu ya. Yang menjadi pokok ya itu kemudian boros dalam menangkap kata yang sudah disebutkan ya, boros berlebihan kata-kata itu ya. Itu caranya mengidentifikasi. Nah, sudah paham anak? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Sudah diambil? Di mana yang belum paham silakan bertanya bisa. Penggunaannya bisa. Penggunaan kata efektif dipakai di mana aja? Ya, penggunaan yang efektif digunakan di dalam surat-surat resmi, ya, dalam bahasa kenegaraan, ya, itu menggunakan kalimat yang efektif dan juga kata baku. Itu penggunaannya. Penggunaan kata baku dan kalimat efektif di dalam surat menyurat resmi. Nah, contohnya sekolah kita misalnya kalau mengirim surat ke sekolah lain menggunakan kalimat yang efektif di form surat kuliah, format suratnya itu dalam buku-buku pelajaran misalnya ya, buku pelajaran contohnya lagi menggunakan kalimat yang efektif dan kata baku itu ya. Bahasa kenegaraan
Misalnya pidato Pak Presiden itu menggunakan banyak sekali penangannya kita ya. Nah, yang lain bisa dipahami? Nah, sama ya. Nah, nanti yang lain juga harus seperti kita ya. Kalau belum mengerti silakan tanyakan. Nah, kalau mungkin temannya bisa bantu jawab, silakan bantu jawab ya. Belum bahas. Nah, kita sekarang akan mengerjakan LKPD. Nah, untuk mengerjakan itu kalian harus berkelompok. Nah, ya silakan membentuk kelompok yang heterogen, ya terdiri anak laki-laki dan anak perempuan. Harus berimbang ya. Ini silakan anak-anak untuk kelompok. Nah, jadi kita ini jadi kelompok ini, ya. Yang ke sini, ya. Akan sekarang mulai bekerja bersama kelompoknya mengerjakan LKPD yang pertama, ya. Kerjakan LKPD yang pertama. Nah, kelompok di sini nama kelompoknya tentukan kelompok apa namanya? Kelompok Garuda, ya. Silakan di sini kelompok Garuda. Di sini kelompok Elang. Bagus sekali nama-nama burung ya. Kelompok Garuda dan kelompok Elang. Silakan buka LKPD-nya. LKPD 1. Nah, ini nak. Kerjakan bersama kelompok kalian. Bapak juga akan sambil menilai keaktifan kalian ya. Nah, yang anaknya aktif, gimana ajarnya di buku siswanya sebagai bahan sekarang belajar juga ada bisa. Kalian yang semuanya aktif ya, di kelompoknya semuanya aktif. Menumbuhkan sikap gotong royong ya Kang ini ya. Jika kalian misalnya belum paham, bisa ditanyakan Bapak, atau nanti bisa teman bisa membantu ya. Karena kan ini belum jelas Pak, misalnya ya tentang LKPD itu bisa kalian tanyakan. Jangan sungkan-sungkan saya bertanya, jangan malu bertanya. Kalian harus menumbuhkan rasa percaya diri, mengungkapkan pendapat ya. Tidak ada kata saya takut salah Pak, jangan takut salah ya. Jangan takut salah kamu dalam belajar, jangan takut salah. Caranya aktif ya. Bapak sudah melakukan penilaian keaktifan kalian ya. Sikap kalian juga bagaimana dalam berinteraksi mengerjakan tugas SKPD itu dapat nilai yang aktif ya. Ada pertanyaan kelompok berapa? Sudah. Ya bisa tambahkan ya, ditambahkan sesuai dengan bahan ajar dan sesuai dengan penjelasan dari yang Pak sudah tayangkan ya di PowerPoint. Kamu sudah memahami ciri-ciri tata baku, kata-kata yang tidak baku, kemudian ciri-ciri kalimat efektif dan tidak efektif. Kalau kamu sudah memahami itu, menguasai itu, kamu nanti akan bisa menemukan kata oh ini kata yang tidak bagus. Terus dibuatkan perbaikannya. Nah, dibuatkan perbaikannya. Untuk kalimat yang efektif juga di data dibuatkan perbaikannya sesuai dengan tabel yang sudah ada di LKPD yang pertama. Nah, tinggal diikuti itu. Waktunya masih
Untuk LKPD yang pertama, waktunya masih 3 menit, silakan dilanjutkan. Dicek dulu ya. Ulang? Sudah? Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai. Kalau ulang sudah selesai tentang LKPD yang pertama, akan lanjutkan mengerjakan LKPD yang kedua, yaitu mencari informasi penting ya, informasi penting yang ada di masih di teks eksplanasi tersebut ya. Di paragraf pertama apa itu informasi yang penting yang kamu dapatkan sana. Biasanya dalam paragraf kedua ini ciri teks eksplanasi kesimpulan ya, kesimpulan terakhir. Kesimpulan itulah ciri teks eksplanasi yang sudah kamu pelajari kemarin di pelajaran yang kedua ya. Ya, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Ya. Eksplanasi itu bersifat seperti apa, Pak? Teks eksplanasi itu bersifat ilmiah ya, berupa penjelasan ya, ada informasi yang berdasarkan data dan fakta kenyataan gitu, nah ya, kenyataan di sini ya. Ada misalnya fenomena bencana misalnya Aceh banjir ya, itu teks eksplanasi ya. Isinya fakta ya, itu teks eksplanasi. Nah, itulah teks eksplanasi lah ya. Penggunaan teks eksplanasi itu yang bersifat ilmiah, bersifat fenomena alam itu kemarin dan di pembelajaran sebelumnya. Sekarang itu digunakanlah pengetahuan kamu di sini ya, untuk mengisi LKPD yang kedua. Waktunya kamu berikan 10 menit lagi ya untuk mengerjakan LKPD yang kedua. Dibaca dengan sama ya, kamu di sini kemampuan kamu bisa menganalisis sebuah wacana di sini ya, buat teks ya, buat teks eksplanasi ya. Yang aktif dapat nilai keaktifan ya, jadi ya, jadi usahakan aktif kalian. Sangat membantu sekali. Bukan rasa percaya diri. Terus coba kelompoknya juga jangan otoriter. Oh, itu salah, udah boleh, jangan seperti itu. Diterima dulu, nanti didiskusikan bersama yang terbaik, jawabannya yang benar, baru dipakai tulis di LKPD-nya, gitu ya. Kamu belajar saling berkolaborasi, ya. Kamu belajar berkolaborasi di sini. Karena tidak perlu menyalahkan siapa. Ini ya, ejaan mana yang harus kamu pakai huruf kapital ya tuh, ya sesuai dengan PUBI-nya tuh. Dengan huruf kapital, tanda baca, titik, komanya itu. Sudah selesai semuanya? Sudah? Sudah LKPD yang kedua sudah? Sudah. Oke, kalau 1 dan 2 sudah selesai. Sekarang sebelum melanjutkan ke kita presentasi ke depan, mari kita melakukan penyegaran dulu Nana. Iya. Silakan. Jika Bapak menginstruksikan menyuruh dengan angka 2. Nah, dengan hukum. Nah, ya. Di sini Pak ingin melatih konsentrasi kalian. Nah, masih konsentrasi enggak? Sudah belajar dari awal tadi ya, dari pagi tadi. Saya konsentrasi. Terus angka 4 kamu
siap. Siap, gitu ya. Bisa dipahami anak? Bisa kan? Bisa ya. Mungkin saja langsung Pak acak ini ininya ya. Angkanya angka 2. 4. Mantap, mantap, mantap. 6. 4. Mantap, mantap, mantap. Bagus, yang lain ya. 2. 6. 2. Semuanya masih semangat. Ya, berarti konsentrasinya masih segar. Nah ya, masih segar untuk belajar. Kemarin ada yang waktu pembelajaran sebelumnya kamu ada yang temannya berdiri, masih ada yang duduk. Berarti kan tidak konsentrasi, gitu ya. Sekarang konsentrasinya sudah bagus, ya, sudah meningkat dari pelajaran yang kemarin ya. Bagus sekali. Aktif juga kalian belajar, aktif menjawab, aktif bertanya, gitu ya. Nah sekarang hasil KPD 1 dan 2 dipresentasikan di depan kelas. Ya, perwakilan masing-masing kelompok Ulan dan kelompok Garuda membacakan di depan kelas, ya. Nah, nanti akan dikomentari oleh kelompok yang lain yang memberikan masukan tanggapan. Nah, kita diskusikan bersama tentang jawaban kalian. Nah, ya. Nah, silakan siapa yang mau pertama dulu? Kelompok siapa? Kelompok Ulan atau kelompok Garuda? Ya boleh, diwakili oleh Kesia, ya silakan. Diwakili oleh Kesia. Kosakata non baku. 1. Mengakomodir. 2. Sering banget. 3. Buat penyerangan. Perbaikan kosakata baku. Mengakomodasi. 2. Sering sekali. 3. Untuk penerangan. Kalimat tidak efektif. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Perbaikan kalimat efektif. Kita dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. 1. Topik masalah. Pemanfaatan rangkaian listrik seri dan paralel dapat dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf 2. Penjelasan. Rangkaian lampu di kelas menggunakan rangkaian campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua itu. Sudah? Nah, yang dulu nanti akan ditanggapi oleh gimana kelompok Garuda? Jawaban dari kelompok A. Adakah yang menambahkan? Benar-benar? Iya. Nanti jika ada tambahan, kamu bisa di saat mempresentasikannya langsung biasanya ya. Yang pertama untuk kelompok A. Silakan lanjut ke kelompok yang berikutnya yaitu kelompok Garuda. Diwakili oleh Mita. Ya, silakan Mita. Hasil kerja dari KPD 1. Silakan menyimak. Kosakata non baku. 1. Dipakai. 2. Sering banget. 3. Mengakomodir. 4. Buat penerangan. Perbaikan kosakata baku. 1. Dipakai. 2. Sering sekali. 3. Mengakomodasi. 4. Untuk penerangan. Kalimat tidak efektif. Kita hanya perlu untuk menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Perbaikan kalimat efektif. Kita dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Kita lanjut ke LKPD yang kedua dipresentasikan. Hasil kerja LKPD kedua. Paragraf 1. Topik masalah. Pemanfaatan rangkaian listrik seri dan paralel dapat dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf 2. Penjelasan. Rangkaian lampu di kelas menggunakan rangkaian campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan. Rangkaian paralel sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena tidak perlu menyalakan semua lampu.
pada saat cuaca tidak terlalu gelap. Gimana? Kelompok yang lain menanggapi ada? Gimana? Benar? Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Dari dua kelompok sudah ya. Jadi kalian sudah memahami yaitu ciri dari kalimat efektif dan tidak efektif, kata baku dan tidak baku. Kalian sudah menganalisis ya, oh ini kalimat yang baku di kalimat itu ya, ada kata yang bakunya, terus ada yang tidak baku. Kalian sudah mampu menganalisisnya, bagus sekali ya. Sudah dituangkan di LKPD-nya. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Jadi kita sudah mempelajari materi yaitu teks eksplanasi tentang penjelasan yaitu rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik di kelasku kamu juga mendapat informasi sana ya. Bagaimana sebenarnya rangkaian listrik itu dibuat. Nah, ya. Tadi di awal pelajaran Bapak menanyakan bagaimana rangkaian listrik di kelas tadi dibuat. Di sana telah dijelaskan di teks eksplanasi itu dan juga disimpulkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah di teks itu paragraf yang terakhir. Jadi ya rangkaian paralel sangat membantu penghematan listrik ya. Jadi tidak semua lampu harus hidup semua. Ya, jadi di kelas 5 misalnya hidup, di kelas 6 bisa dimatikan. Kalau menggunakan rangkaian seri, semua akan mati. Terus semua akan hidup. Jadi boros ya kan? Saat hidup semua. Boros jadinya dengan daya, jadi boros dengan biaya juga karena listrik sekarang mahal. Ini ya bisa dipahami anak-anak? Bisa. Hari ini ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah, ya, kesimpulan pelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang ya informasi yang dapat dari listrik, kemudian mengenai ciri-ciri kalimat yang tidak efektif, kemudian kalimat yang efektif, kemudian ciri-ciri kata tidak baku, dan kata-kata yang baku. Ya, itu yang sudah dipelajari hari ini. Nah, bagaimana kalian? Senang nggak pelajaran ini? Senang. Kamu senang? Dalam apa? Menyanyi lagu tadi ya, game ya, dan terus menggunakan speaking ya. Senang nggak? Senang. Masa semangat? Semangat, semangat, semangat. Ya, bagus, harus semangat ya belajar kita. Walaupun sudah sampai penutupan kegiatan, tapi harus semangat semuanya ya. Nah, apa yang sudah kalian kuasai hari ini? Pelajaran menguasai pelajaran tentang ya ciri-ciri kata baku itu yang sudah pelajaran hari ini ya. Ada yang belum kalian kuasai hari ini? Ya. Nah, untuk mengukur pengetahuan kalian ya tentang materi pembelajaran hari ini, kalian tetap masih duduk di tempat masing-masing. Nanti Bapak akan membagikan soal evaluasi yang ada dekat nanti. Soal evaluasi secara sama mandiri ada ya, secara mandiri. Nah, apa materi pembelajaran aku segini. Silakan buku siswanya dimasukkan dulu. Nah, karena kan ini mau dievaluasi pengetahuan pembelajaran tadi ya. Tuh. Inilah jawaban yang paling tepat. Ya. Ini adalah jawaban. Isi nama, nomor dan kelasnya. Jawaban bekerja secara mandiri ya. Waktu mengerjakan soal evaluasinya adalah 10 menit. Dedikasi.
Silakan dikumpulkan. Nah, setelah periksa ya, kita periksa semua jawaban kalian ya di kelas ini. Nah, kalian bah ada yang sudah dapat betul nilainya ya, betul sebagai skor 100 kita bagikan. Tapi ada juga beberapa anak ya, dua anak yang belum memiliki ya ini ya ketuntasan, nanti akan mengikuti remedial. Bagi yang masih tuntas yang nilainya sudah bagus dapat skor 100 itu akan mendapatkan pengayaan ya, ada pengayaannya. Nanti tanpa pengayaan kamu mencari lagi di perpustakaan teks eksplanasi yang lain kamu baca, kemudian kamu telaah isinya, kemudian kamu analisis kata baku di sana ya. Terus yang masih belum mencapai KKM ya, yang belum mencapai KKM nilainya yang masih di bawah nilai 70 nah ya, KKM kita adalah 70. Jadi kalau berikan remedial mengulangi nanti tentang pembelajaran ini, kamu harus lebih giat lagi. Nanti kita menyentuh lingkar rasa cinta kita kepada daerah kita, Bali ya, kita menyanyi lagu daerah. Nah ya, silakan berdiri nak. Ini lagu daerah. Itu satu, ya, karena mulai. Nah, untuk pembelajaran di rumah nanti, nah ya, untuk tindak lanjut kalian buka buku siswanya, buka buku siswanya, halaman 133. Sana kamu kerjakan PR-nya, ya, kerjakan di rumah, ya. Bisa di rumah boleh juga, bisa dengan bimbingan orang tua, dengan kakaknya membantu mengerjakan PR tersebut. Ya, kamu harus punya sifat yang disiplin, tanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Artinya ada tugas saya ya. Nah, demikian pembelajaran kita sudah berakhir hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa bersama-sama biar kita selamat nanti pulang ke rumah masing-masing. Silakan ketua kelas memimpin. Tanya. Silakan anak berdiri semuanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Sekalian silakan rapikan buku-bukunya, masukkan di dalam tas. Kalian bisa pulang dengan tertib ya. Silakan dirapikan.